Halo kawan, selamat datang di channel Ray. Kali ini, kita mau bercerita tentang Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api, Gunung Toba, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter, Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini juga terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Baiklah, mari dengarkan ceritanya. Oh ya kawan, sebelum saya mulai cerita silakan sediakan kopi, jika Anda ngopi, atau teh jika Anda ngeteh. Kalau semua sudah siap, mari kita lanjutkan. Danau Toba terletak di Parapat, Sumatera Utara. Danau ini menjadi danau terbesar nomor 3 di Asia Tenggara. Danau Toba menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai, karena udaranya sangat sejuk dan suasananya pun amat tenang. Tentu saja, sebab letak Danau Toba berada di 900 meter di atas permukaan laut. Selain panorama danau yang memukau, Anda juga akan disuguhkan keindahan pemandangan deretan pegunungan dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Jika kawan-kawan berencana untuk ke Danau Toba menggunakan transportasi udara, terdapat dua jalur yang bisa dipilih. Pilihan pertama, dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan, Anda bisa naik pesawat menuju Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 yang terletak di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Kemudian dari bandara ini, sobat bisa meneruskan perjalanan ke Danau Toba menggunakan jalur darat. Pilihan kedua, Anda bisa langsung memilih penerbangan ke Bandara Internasional Sisingamangaraja 12 dari Jakarta atau dari beberapa kota besar lainnya. Jika kawan-kawan ingin menggunakan jalur darat dari Medan, Anda bisa menggunakan bus jurusan Medan Parapat yang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jam. Namun, bila ingin melakukan perjalanan yang lebih pribadi dan santai, tersedia pula agen-agen perjalanan di kota Medan yang bisa membantu Anda untuk mengatur penyewaan mobil dan supir ke Danau Toba. Di sana pun disediakan aktivitas yang bisa kamu lakukan selama berada di Danau Toba. Anda bisa menyewa sepeda motor untuk mengitari kawasan Pulau Samosir. Jangan lupa untuk mampir ke puncaknya, sebab pemandangan yang disuguhkan kian indah saat dilihat dari ketinggian. Di dekat Danau Toba juga terdapat dua museum yang kaya akan sejarah dan budaya suku Batak, yaitu Museum Tomok dan Museum Huta Bolon. Di Museum Tomok, Anda bisa melihat museum yang berupa rumah adat Batak Toba yang usianya sudah ratusan tahun tapi masih rapi, kokoh, dan terjaga. Sedangkan, di Museum Huta Bolon Anda akan terkesima akan ukiran-ukiran dan ornamen khas Batak bernama Gorga yang menjadi bagian dari bangunan museum. Hal unik lainnya yang bisa kamu temui di kawasan Danau Toba, yaitu boneka kayu seukuran manusia yang diberi nama Sigale-Gale. Sigale-Gale dikenal karena kemistisan dan mitos yang melekat di dalamnya. Toba merupakan seorang petani yang banyak menghabiskan waktu di sawah. Sesekali dia juga senang untuk pergi memancing ikan untuk dimakan ataupun dijual ke pasar. Suatu hari dia pergi untuk memancing ikan. Tak lama kemudian dia mendapatkan ikan mas yang ukurannya lumayan besar dibanding pada umumnya. Tak lama kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, alangkah terkejutnya Toba melihat ikan mas yang sebelumnya ingin dipotong dan dibersihkan, kini berubah menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Kemudian perempuan itu menjelaskan kepada Toba kalau dia putri yang dikutuk. Putri itu pun berterima kasih kepada Toba, karena telah terbebas dari kutukan. Dia pun bersedia untuk menjadi istri Toba dengan syarat, jangan pernah memberitahu asal-usulnya kepada orang lain. Lalu menikahlah mereka, serta dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Anak itu tumbuh sangat aktif dan sedikit nakal. Dia tidak pernah mau membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah, Samosir seringkali menolak. Samosir juga memiliki nafsu makan yang tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafsu makan anaknya tersebut. Bahkan seringkali jatah makanan sekeluarga dihabiskan oleh Samosir. Akhirnya, pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Awalnya Samosir menolak tetapi berkat paksaan dari sang ibu, dia akhirnya bersedia untuk mengantarkan bekal.
Kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang, Samosir datang dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir kemudian berjalan menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Dia kemudian berhenti sejenak dan berpikir untuk memakan sedikit bekal untuk sang ayah, tetapi niat awalnya hanya memakan sedikit, akhirnya makanan itu yang jadi sisa sedikit. Lalu Samosir lanjut berjalan ke ladang dengan membawa bekal yang sudah hampir habis. Toba sangat senang setibanya Samosir di ladang dengan membawa bekal, karena dia sudah sangat lapar sebab bekerja dari pagi hari. Kegembiraannya tak berlangsung lama, dia terkejut saat membuka bekal yang dibawa oleh Samosir. Toba lalu bertanya dengan raut wajah yang sangat kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" ujar Toba. "Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi aku makan dan minum sedikit bekal ayah, tapi tidak semua aku habiskan, masih aku sisakan sedikit untuk ayah," ujar Samosir dengan wajah polos. "Anak tidak tahu diuntung," kata Toba ke Samosir. Kemarahannya semakin menjadi-jadi dan tak terbendung hingga menyumpat kasar. "Dasar kau anak keturunan ikan," ujar Toba. Samosir sangat terkejut dan dia pun berlari dan menangis pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Samosir menceritakan hal ini kepada ibunya. Mendengar cerita Samosir, ibunya sangat kecewa dan akhirnya menangis. Dia tak percaya kalau sang suami telah melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan asal-usulnya yang berasal dari ikan. Kemudian sang ibu berdiri dan memegang tangan Samosir, dalam hitungan sekejap mereka sudah menghilang. Keajaiban datang dari bekas pijakan kaki sang ibu dan Samosir, mengalir air yang sangat deras dan tak terbendung lagi hingga semua desa itu tergenang air dan tenggelam. Terbentuklah sebuah danau akibat kejadian ini. Hingga danau itu diberi nama Danau Toba. Adapun pulau kecil di tengah-tengah Danau Toba dan diberi nama Samosir untuk mengingatkan kepada anak laki-laki di kisah ini. Nah, itulah cerita asal-usul Danau Toba menurut masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di cerita lainnya lagi.